Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart Channel, pusat informasi dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat absensi online sebagai pegangan pendidik atau guru. Jadi absen ini nantinya akan sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi pendidik, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan akan terus kita gunakan sekiranya pandemi ini berakhir segera, amin. Jadi praktisnya ini bisa kita lakukan di mana saja, karena setelah kita membuatnya itu bisa kita gunakan menggunakan HP Android kita. Jadi bila satu waktu kita masuk ke ruang kelas untuk melakukan pengajaran dan kita hilaf, lupa membawa absensi, tentunya ini bisa kita manfaatkan untuk menginput atau mengabsen peserta didik kita. Dan ini tidak salah karena nantinya kita dapat koneksikan ke absensi yang telah kita persiapkan. Jadi kita bisa menginput merekap kehadiran peserta didik kita setiap bulannya. Oke, langsung saja. Untuk membuat absensi online, di sini kita akan menggunakan Google Form. Jadi caranya, pertama kita buka browser, lalu kita masuk ke Drive. Jadi Drive kita ya, harus menggunakan Drive Smart People sekalian. Kemudian di halaman utama kita buat folder baru. Jadi kita klik icon plus yang ada di pojok kiri atas, kemudian pilih folder. Di sini kita beri nama e-absensi, oke, atau absen elektronik. Kemudian kita buat. Jadi Smart People bisa memberi nama yang lain. Jadi foldernya sudah jadi, ini kita buka dengan cara mengklik 2 kali. Di sini kita klik kanan, kemudian pilih lainnya, lalu klik Google Formulir. Oke. Setelah terbuka seperti ini, di bagian judul di sini kita bisa masukkan nama kelas. Jadi bisa seperti ini, absensi anggaplah 10A HTPH, ini sebagai contoh. Oke. Kemudian di pojok kiri atas di sini formulir tanpa judul, kita klik saja seperti ini. Jadi ini akan mengikut, tapi ini bisa juga kita rubah. Bila kita ingin mengganti namanya, ini bisa. Jadi anggaplah di sini cuma absensi. Setelah itu kita masuk penyetingan. Jadi kita klik tombol atau ikon gerigi yang ada di sebelah kanan atas sini. Di sini di setelan atau setting, untuk yang pertama ini centangnya kita lepas. Jadi kita tidak butuh alamat email. Setelah itu di bagian presentasi itu kita tidak melakukan perubahan, jadi ini tetap. Kemudian di kolom kuis kita juga tidak melakukan perubahan karena ini bukan soal ujian. Kemudian ini kita simpan. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke kolom kedua. Di sini pertanyaan. Di sini kita kosongkan. Jadi kita tidak mengisi apa-apa. Kita langsung ke kolom jawaban. Ini kita klik. Jadi defaultnya atau bawaannya pilihan ganda. Kita rubah menjadi
kisi pilihan ganda. Setelah itu di kolom pertama ini baris 1, kita akan menuliskan nama peserta didik kita, tentunya yang berada di kelas ini, kelas 10A. Jadi di sini saya sudah punya nama peserta didik, ini sebagai contoh saja dalam bentuk Excel. Jadi ada 11. Smart people bisa memasukkan lebih dari ini atau kurang dari ini. Jadi ini kita copy, kita select semuanya. Yang ke-11 ini, klik kanan, copy. Kita kembali ke Google Form. Di baris pertama, ini kita klik kanan, pilih paste atau tempel. Oke. Maka nama peserta didik kita akan otomatis terisi seperti ini berurut. Setelah itu di kolom sebelahnya atau yang di bagian kanan di sini kolom 1 kita masukkan inisial. Jadi hadir itu dengan huruf H, kemudian enter. Sakit dengan huruf S, enter. Izin dengan huruf I, kemudian enter. Tanpa keterangan dengan huruf A. Setelah itu kita ke bawah, ini kita centang atau kita hidupkan menjadi aktif. Sekarang kita tinggal kirim. Oke. Ini kita klik kirim, kemudian kita pilih yang gambar link atau icon link, ini kita klik, kemudian kita centang perpendek URL, ini kita salin. Oke. Kemudian link ini kita akan simpan. Jadi itu link itu cuma untuk jaga-jaga ya, karena pada dasarnya Google Form atau absensi yang kita buat itu akan otomatis tersimpan di drive kita seperti ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke cara pengisian. Jadi cara pengisiannya itu dengan menekan tombol pratinjau atau preview, ini yang ikon mata. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi bila kita ingin mengabsen atau mengecek kehadiran peserta didik kita cuma cocokkan di sini. Jadi kita tinggal cocokkan. Jadi seperti ini contoh, Alvina anggaplah hadir, Aswira hadir, Penitul Umrah sakit, terus lanjut ada yang izin, kemudian ada yang alfa. Oke, anggaplah seperti ini. Ini bila tidak tercentang semuanya atau daftar nama yang ada, maka akan muncul peringatan warna merah di sini, dan kita tidak dapat menekan tombol kirim. Jadi bila kita sudah mengecek kehadiran peserta didik seperti ini kita tekan tombol kirim. Oke, dan ini sudah terinput. Oke, untuk mengeceknya kita kembali ke form, masuk ke kolom respons seperti ini, kemudian kita klik icon spreadsheet yang seperti Excel ini. Oke, kemudian pilih buat, kita tunggu. Oke, dia akan terbuka seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Dan inilah yang nantinya akan menjadi database kita
sebelum kita input ke daftar hadir formal atau yang resmi kita miliki. Jadi ini lengkap dengan tanggal, jam ketika kita melakukan pengecekan kehadiran peserta didik. Jadi ini tanggal 20 Mei. Jadi bila kita melakukan pengecekan lagi besoknya, maka tentunya tanggalnya akan berubah, 21 Mei 2020. Dan itu langsung akan terisi dengan inisial seperti ini. H untuk hadir, S untuk sakit, I untuk izin, dan A untuk tanpa keterangan. Jadi bila kita ingin melakukan pengecekan di pertemuan berikutnya sebagai contoh, kita tinggal klik kirim tanggapan lain seperti ini. Atau bila ini tidak muncul, cuma ini yang muncul, anggaplah di form kita yang asli. Jadi kita cuma mengklik ikon pratinjau atau yang berbentuk mata ini. Nah, ini ketika kita isi sesuai dengan keadaan peserta didik, maka otomatis di database bertambah sesuai dengan waktu, baik itu tanggal ataupun jam kita melakukan pengecekan. Jadi anggaplah ini jam 22:51. Ketika kita melakukan pengecekan pertama, sekarang kita akan melakukan pengecekan kedua. Jadi ini yang telah kita preview. Sekarang kita coba isikan lagi absennya. Hadir. Oke, jadi seperti ini ya. Ketika ada peserta didik yang tidak sempat tercentang kondisi kehadirannya, maka akan muncul peringatan seperti ini. Pertanyaan ini membutuhkan satu tanggapan per baris. Ini tentunya akan membuat kita mengecek ulang siswa yang mana atau peserta didik yang mana yang belum kita cek kehadirannya. Dan ini akan hilang ketika kita mengecek kehadiran peserta didik tersebut. Jadi seperti ini, Nur Asisah, anggaplah dia tanpa keterangan. Peringatan itu akan otomatis hilang. Sekarang ini kita kirim. Ini sudah terkirim. Kita lihat atau kita cek database-nya, maka dia akan bertambah datanya seperti ini. Jadi di sini tanggal yang sama 20, tapi jam yang berbeda. Jadi di sini 22:51, di pertemuan kedua 22:55. Dan akan bertambah seiring kita mengecek kehadiran peserta didik di setiap pertemuan atau di setiap jam kita mengajar di kelas tersebut. Lalu untuk kelas yang lain, kita bisa bikin per kelas formulir atau absen seperti ini. Jadi untuk absensi kelas 10A, kemudian absensi kelas 11, kelas 12, ataupun kelas jurusan yang lain. Seperti itu. Smart people, itulah tutorial bagaimana cara membuat absen online secara sederhana yang tentunya akan sangat membantu kita, tidak hanya di masa pandemi ini, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Selamat mencoba, selamat berkarya. Jika kalian menganggap ini bermanfaat, silahkan like dan share, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.